Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, Alhamdulillah yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Hari ini saya akan menceritakan seorang wanita asal dari Jawa Barat yang sudah meninggalkan suaminya. Ia melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan anaknya di kampung halaman dan Allah memberikan balasan yang setimpal bagi wanita tersebut. Angin sore berhembus pelan menyapu halaman rumah sederhana di ujung desa. Rumah itu sunyi, hanya terdengar sayup-sayup suara anak kecil tertawa. Lalu tiba-tiba senyap kembali. Di dalamnya, seorang wanita duduk bersikuh di atas sajadah yang mulai lusuh warnanya. Matanya terpejam, bibirnya bergetar melafazkan doa-doa panjang. Wanita tersebut bernama Aisyah Maulida yang berumur 35 tahun. Dia merupakan janda dari seorang guru ngaji desa yang telah wafat 2 tahun yang lalu dalam kecelakaan motor saat pulang dari masjid. Sejak kepergian suaminya, Aisyah menjelma menjadi sosok yang berbeda. Jika dahulu ia dikenal sebagai ibu yang ceria, rajin memasak dan menyapa tetangga dengan senyum, kini ia lebih sering terlihat sendiri, larut dalam salat-salat panjang, dan selalu mengeluarkan air mata. Ia jarang keluar rumah, hanya sesekali ke warung membeli kebutuhan pokok, itu pun tanpa banyak bicara. Orang-orang desa menjemputnya wanita suci yang sedang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka juga tahu, luka ia simpan terlalu dalam untuk diobati hanya dengan waktu. Di tengah kesunyiannya, Aisyah hidup bersama anak semata wayangnya yang bernama Ilham. Ia berusia 5 tahun, ia merupakan anak yang polos dan ceria. Ilham adalah pengingat kecil akan cinta dan kenangan, namun juga menjadi saksi atas perubahan ibunya. Ia seringkali duduk diam di sudut rumah memperhatikan ibunya yang sedang sujud lama ataupun yang sedang lagi menangis lirih di tengah malam. Terkadang ia bertanya dengan suara pelan, "Bu, kok ibu sedih terus?" Tapi pertanyaan itu hanya dijawab dengan pelukan sunyi. Keheningan yang panjang, Aisyah menyimpan satu tekad, pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah hajinya. Baginya Mekah adalah tempat penghapus luka, ruang suci untuk menyampaikan segala ratap dan rindu langsung kepada Tuhan. Ia percaya di depan Ka'bah ia bisa menangis sepuasnya tanpa harus merasa bersalah. Di sana ia bisa menyampaikan doanya tanpa suara-suara dunia yang mengganggu. Namun keinginan itu bukan tanpa risiko. Aisyah tahu untuk berangkat ke tanah suci Mekah itu harus menjualkan satu-satu peninggalan berharga dari suaminya. Sebidang sawah kecil di pinggir desa, sawah itu selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Tetangganya sempat memperingatkan, kalau sawah itu dijual, kamu dan Ilham makan dari mana nanti? Tapi bagi Aisyah, kebutuhan rohani lebih mendesak daripada kebutuhan perut. Ia percaya Allah akan mencukupkan setelah dia memutuskan rindu spiritualnya, maka dengan mantap, ia jual sawah itu kepada kerabat jauhnya. Uangnya ia serahkan kepada agen perjalanan haji yang sudah lama ia percaya. Tak ada keraguan di hatinya, yang ada hanya keinginan untuk sembuh. Sebelum berangkat, ia menuliskan surat pendek untuk anaknya dan menitipkannya kepada Ibu Ros, tetangga yang sering membantu mengasuh Ilham. Di surat itu Aisyah menulis, "Nak, ibu pergi ke rumah Allah. Ibu janji akan kembali. Ibu ingin berdoa langsung untuk kamu, untuk ayah dan untuk kita. Kamu anak yang kuat ya. Tunggu ibu ya, Nak." Ilham tak benar-benar mengerti apa arti umrah, apa itu arti menunaikan ibadah haji, dan apa itu tanah suci. Ia hanya tahu ibunya akan pergi jauh. Malam sebelum keberangkatan, Ilham tidur memeluk baju ibunya, sementara Aisyah memandangi wajah kecil itu dengan mata sembab, lalu mengusap rambutnya perlahan. "Ibu cuma sebentar, Nak, cuma sebentar." Beberapa hari kemudian, Aisyah tibalah di kota suci Mekah saat senja menyelimuti langit. Langkah kakinya terasa ringan, namun hatinya bergetar hebat ketika memasuki pelantaran Masjidil Haram. Gemuruh lautan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, gema takbir dan doa yang bersahut-sahutan
menciptakan suasana yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Matanya memanah selalu basah, ia menangis tanpa bisa menahannya. Namun jauh di dalam hatinya, Aisyah merasa seperti sedang meninggalkan separuh jiwanya. Aisyah tiba di kota suci Mekah. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat mukanya menatap Ka'bah yang megah dan penuh cahaya. Dalam sujud panjangnya di depan rumah Allah, ia berkata lirih, "Ya Rabbi, aku datang dengan luka, dengan rindu, dan dengan harapan. Terimalah aku." Ia menangis dalam setiap putaran tawaf, menyelipkan doa untuk suaminya yang telah tiada, dan tentu saja untuk sang anaknya. Tapi dalam doanya Ilham terasa jauh, seperti sekadar nama yang disebut, bukan sosok yang nyata dalam pelukannya. Ia bahkan tak terlalu memikirkan bagaimana anak itu tidur, makan, atau apakah ia menangis mencarinya. Baginya ini waktu bersama Allah, waktu untuk menyembuhkan diri. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Malam ketiga di Mekah, Aisyah mulai gelisah. Tidurnya tak nyenyak. Dalam mimpinya ia melihat seorang anak kecil berdiri di lorong gelap. Wajahnya mirip seperti anaknya. Bocah itu menangis, tubuhnya berdebu, pakaiannya yang kusut. Ia tak berkata apa-apa, hanya memandang Aisyah dengan mata yang menyimpan luka besar. Aisyah terbangun dengan nafas terengah. Ia meremas selimut, beristighfar panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya karena rindu, bisiknya. Aku hanya kangen Ilham. Namun mimpi itu datang lagi. Malam berikutnya, Ilham dalam bermimpi bersuara lirih dan menyayat. "Ibu, kenapa ibu tinggalin aku?" Aisyah menjerit dalam tidur. Ia duduk menggigil dan tak bisa tidur lagi sampai subuh. Perasaan bersalah mulai mengusik relung hatinya. Namun ia tetap bertahan. Ia anggap itu ujian batin. Ia percaya setelah pulang dari sini semua akan membaik. Namun batinnya justru semakin berkecamuk. Dan malam-malamnya di tanah suci berubah menjadi malam renungan dan ketakutan. Subuh ke-6 di Mekah, udara pagi masih sejuk. Langit mulai membiru. Aisyah duduk di pelantaran Masjidil Haram, tepat di belakang barisan jamaah yang baru selesai melaksanakan sholatnya. Ia tak langsung pulang ke hotel seperti biasanya. Ada sesuatu yang terasa berat di dadanya. Ia memandangi Ka'bah lekat-lekat, namun kali ini tak ada air mata. Hatinya penuh pertanyaan. Saat itulah seorang wanita tua muncul dari sisi kanannya dan duduk perlahan. Wanita itu mengenakan jubah putih bersih dan selendang hijau pucat. Wajahnya teduh namun tegas. Matanya dalam seperti menatap sesuatu jauh di dalam dirinya Aisyah. "Engkau sedang mencari Tuhan?" tanya wanita itu tiba-tiba. Aisyah terkejut. Menoleh, wanita itu berbicara dengan bahasa Arab. Tapi entah kenapa Aisyah memahami setiap katanya. "Aku datang untuk beribadah," jawab Aisyah perlahan. Wanita itu tersenyum lalu bertanya lagi, "Apakah engkau meninggalkan sesuatu yang penting di rumah?" Pertanyaan itu menghantam dada Aisyah seperti pukulan halus yang menyakitkan. Ia menunduk, bibirnya gemetar. "Aku menitipkan anakku." Wanita itu memandangnya lama, lalu berkata dengan suara yang lembut namun dalam, "Allah tidak memanggilmu ke sini untuk melupakan amanah yang telah Ia titipkan padamu. Engkau datang untuk mencari kedamaian, tapi engkau mengorbankan cinta yang seharusnya engkau rawat. Ibadah bukan hanya soal tempat. Allah ada dimanapun, tanggung jawab dijalankan dengan cinta." Aisyah tercekat, air matanya mengalir, ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Wanita itu melanjutkan, "Engkau tidak berdosa karena datang ke sini, tapi engkau khilaf jika menganggap Allah hanya bisa ditemukan di antara batu dan lantai marmer. Pulanglah, anakmu lebih butuhmu daripada Allah butuh sujudmu." Dan saat Aisyah menoleh ke arah Ka'bah dan kembali melihat ke samping, wanita itu telah tiada, hilang begitu saja dalam kerumunan jamaah. Pagi itu udara Mekah tak lagi menyejukkan bagi Aisyah. Langkah kakinya ringan, namun hatinya berat. Ia berjalan menyusuri pelantaran masjid, menembus lautan jamaah yang berdoa, bertawaf, bersujud.
Tapi dalam diri Aisyah ada kegelisahan yang terus berteriak, "Pulanglah, pulanglah, pulanglah." Di kamar hotel, ia duduk lama di atas sajadah. Ia menatap paspor yang tergeletak di meja kecil. Di sebelahnya Al-Quran terbuka pada surah Luqman, ayat tentang amanah dan nasihat kepada anak. Ayat itu seolah menatap balik ke arah Aisyah, menusuk hingga dasar hatinya. Ia menangis, bukan seperti tangisan saat melihat Ka'bah. Ia adalah tangis pengakuan, tangis seorang ibu yang akhirnya sadar bahwa ia telah menduakan cinta anaknya demi pelarian spiritual yang semu. Ya Allah, ampunilah aku. Aku datang ke rumahmu, tapi aku tinggalkan rumah yang kau percayakan padaku, yaitu anakku, amanahmu yang paling suci. Doanya tak lagi panjang, tak seindah hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini ia jujur, ia tahu Allah tak hanya mendengarkan doa yang fasih, tapi lebih pada kejujuran hati yang mengaku telah khilaf. Hari itu juga ia menghubungi agen perjalanan, meminta jadwal kepulangan dimajukan. Ia tak peduli sisa hari belum selesai. Ia tak peduli orang-orang akan bilang, "Sayang, belum seminggu." Baginya, waktu yang sudah habis. Allah sudah memberinya jawaban. Dan sekarang ia harus pulang secepatnya. Dalam penerbangan pulang, Aisyah duduk di dekat jendela. Langit tampak tenang, dan di balik awan itu ia seolah mendengar tawa kecil anaknya. Ia menutup matanya membayangkan anak itu menunggunya di depan pintu, atau mungkin tertidur di pangkuan Ibu Ros. Hatinya berdebar, ada penyesalan, ada harap tapi juga keyakinan. Ia akan menebus semuanya. Ketika pesawat mendarat, Aisyah tak menunggu lama, ia segera menuju rumah Bu Ros dengan taksi. Sepanjang perjalanan, pemandangan desa yang dulu biasa kini terasa asing, seolah ia kembali sebagai orang yang baru. Semak-semak di pinggir jalan, warung kecil di tikungan, suara ayam jantan, semuanya terasa lebih hidup. Ia melihat semuanya dengan mata yang lebih jernih, seakan-akan selama ini ia buta oleh duka. Di depan rumah Bu Ros, Aisyah turun dengan kaki gemetar. Ia belum sempat mengetuk ketika dari dalam terdengar suara anak kecil yang sangat dikenal. "Ibu." Ilham berlari kecil. Wajahnya bersinar dan matanya penuh kerinduan. Ia mengenakan kaos hijau yang mulai pudar dan celana pendek kotor karena bermain tanah. Tapi bagi Aisyah tak ada yang lebih indah dari wajah anak itu saat ini. Ia berlutut membuka tangannya dan Ilham langsung masuk ke dalam pelukannya, seolah mereka saling mencari nafas dalam dada satu sama lain. "Maafkan ibu nak, ibu salah, ibu janji tak akan pernah pergi seperti itu lagi." Ilham hanya mengangguk kecil, ia belum mengerti apa kata maaf. Tapi ia tahu satu hal pasti, pelukannya ibu adalah rumah yang ia rindukan setiap malam. Sejak saat itu, Aisyah tak lagi menjadikan ibadah sebagai pelarian. Ia tetap rajin salat, tetap mengaji, tetap berzikir. Tapi kini dengan cara berbeda. Kini ia tahu, ibadah yang paling agung adalah menjaga dan mencintai amanah yang dititipkan Allah, terutama anak yang tak bisa memilih dilahirkan oleh siapa. Aisyah kembali mengajar ngaji di musola, kali ini dengan Ilham duduk di sampingnya. Anak itu tumbuh dalam pelukan ibunya yang hangat, tak lagi kesepian, dan setiap malam sebelum tidur Ilham akan berkata, "Besok ibu ngajarin ngaji aku lagi ya, jangan pergi." Dan Aisyah akan menjawab, "Ibu selalu di sini nak, ibu tidak akan pergi lagi." Kisah yang sangat mengharukan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.